Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa dan juga para pemirsa channel Slamet Riyadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam belajar pada channel ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang harga perolehan aset tetap dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu materi yang pertama, yaitu definisi mengenai harga perolehan dari aset tetap. Yang kedua yaitu unsur-unsur pembentuk harga perolehan sebuah aset tetap. Yang ketiga yaitu perhitungan harga perolehan aset tetap. Dan yang terakhir yaitu pencatatan harga perolehan aset tetap dengan berbagai macam cara. Adapun definisi dari harga perolehan adalah sebagai berikut. Harga perolehan adalah keseluruhan biaya untuk mendapatkan aset tetap sampai dengan kondisi siap untuk digunakan atau siap untuk dioperasikan. Cara menghitung harga perolehan aset tetap yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh unsur pembentuk harga perolehan dari aset yang bersangkutan. Aset tetap memiliki karakteristik tersendiri, sehingga unsur pembentuk harga perolehan dari setiap aset tetap berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini disampaikan contoh unsur pembentuk dari masing-masing aset tetap sebagai berikut. Yang pertama yaitu contoh unsur pembentuk harga perolehan sebuah tanah. Unsur pembentuk yang pertama yaitu harga beli atau harga faktur. Unsur yang kedua yaitu pajak atas pembelian tanah dan biaya ukur. Unsur berikutnya yaitu biaya pengurukan atau perataan apabila tanah berada pada bidang miring atau bidang tidak datar. Unsur pembentuk harga perolehan berikutnya yaitu biaya balik nama dan biaya pembuatan sertifikat tanah. Unsur pembentuk biaya selanjutnya yang mungkin ditambahkan adalah biaya survei dan biaya komisi maklar jika pengadaan atau pembelian tanah melalui perantara. Adapun unsur pembentuk dari harga perolehan bangunan antara lain sebagai berikut. Unsur yang pertama yaitu biaya pembelian tanah dan jalan area bangunan. Unsur yang kedua yaitu biaya konstruksi berupa biaya material dan upah pekerja pelaksana kegiatan pembangunan. Unsur biaya selanjutnya yaitu biaya perencanaan atau jasa arsitek untuk pembuatan desain rumah beserta dengan perencanaan biaya atau RAB. Unsur biaya selanjutnya yaitu biaya konsultan dan jasa pengawasan kegiatan pembangunan. Unsur selanjutnya yaitu biaya izin mendirikan bangunan atau IMB. Adapun unsur pembentuk harga perolehan dari kendaraan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga pembelian atau harga faktur. Yang kedua yaitu pajak, yaitu pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif tertentu sesuai dengan barang yang dibeli. Misalkan bertarif 10%, 20%, 40%, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu biaya balik nama. Yang keempat, biaya administrasi berupa biaya pembuatan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB, dan buku pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Yang kelima yaitu biaya komisi maklar apabila pembelian kendaraan melalui jasa pihak ketiga atau maklar. Adapun unsur pembentuk harga perolehan peralatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga pembelian atau harga faktur. Unsur yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Unsur yang ketiga yaitu biaya percobaan, biaya pemasangan, ataupun uji coba. Yang keempat yaitu biaya angkut. Dan yang terakhir yaitu biaya lain-lain yang terkait dengan pembelian aset tetap tersebut. Berikut ini disampaikan pembahasan kasus pencatatan harga perolehan dengan cara membangun atau membuat sendiri. Tanggal 20 April 2019, BPR Suryayuda yang beroperasi di Kota Banjarnegara membangun sebuah kantor cabang di Kecamatan Wanadadi dengan perincian biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembelian lahan atau tanah seluas 2000 meter, harga per meternya sebesar Rp750.000. Yang kedua yaitu biaya konstruksi yang terdiri dari biaya material sebesar Rp800 juta dan upah tenaga kerja sebesar Rp550 juta. Selanjutnya, biaya perencanaan yaitu untuk jasa arsitek sebesar 2% dan biaya konsultan dan pengawasan sebesar 3% yang dihitung dari biaya konstruksi. Selanjutnya yaitu biaya izin mendirikan bangunan dari dinas terkait sebesar Rp7.500.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga perolehan bangunan kantor cabang beserta dengan jurnalnya. Adapun perhitungan harga perolehan bangunan kantor cabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya lahan atau tanah sebesar 2000 meter dikalikan Rp750.000 per meternya atau sebesar Rp1.500.000.000. Yang kedua yaitu biaya konstruksi yang terdiri dari biaya material sebesar Rp800 juta dan upah tenaga kerja atau pekerja sebesar Rp550 juta atau sebesar Rp1.350 juta. Selanjutnya, biaya perencanaan sebesar 2% dikalikan biaya konstruksi Rp1.350 juta atau sebesar Rp27 juta. Selanjutnya yaitu biaya pengawasan yaitu sebesar 3% dikalikan jumlah biaya konstruksi sebesar Rp1.350 juta
atau sebesar Rp40.500.000. Dan yang terakhir, biaya perizinan sebesar Rp7.500.000. Sehingga jumlah harga perolehan bangunan kantor cabang sejumlah Rp2.925.000.000. Adapun jurnal yang dibuat untuk mencatat harga perolehan dari kantor cabang tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20 April 2019. Bangunan kantor cabang debit Rp2.925.000.000 dan kas kredit sebesar jumlah yang sama. Berikut ini disampaikan pembahasan kasus harga perolehan dengan cara pembelian secara tunai. Tanggal 2 Juli tahun 2018, BPR Suryayuda yang beroperasi di kota Banjarnegara membeli kendaraan dinas berupa Toyota Alphard secara tunai pada Nasmoko Wonosobo dengan perincian biaya sebagai berikut. Harga faktur sebesar Rp750 juta. Pajak yaitu PPN sebesar 10%. Pajak penjualan barang mewah bertarif 20%. Biaya administrasi surat-surat kendaraan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari biaya balik nama, biaya pembuatan BPKB, biaya tanda nomor kendaraan bermotor, dan pembuatan STNK. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga perolehan kendaraan dinas beserta dengan jurnalnya. Perhitungan harga perolehan kendaraan Toyota Alphard yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh unsur-unsur harga perolehan dari kendaraan tersebut yang terdiri dari 4 unsur sebagai berikut. Harga faktur sebesar Rp750 juta. Pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dikalikan Rp750 juta atau sebesar Rp75 juta. Pajak penjualan barang mewah sebesar 20% dikalikan dengan Rp750 juta atau sebesar Rp140 juta. Biaya administrasi berupa pembuatan STNK, TNKB, dan BPKB sebesar Rp20 juta. Dari 4 unsur harga perolehan tersebut diperoleh harga perolehan kendaraan sebesar Rp995 juta. Sehingga jurnal yang dibuat pada saat pembelian tunai tersebut adalah sebagai berikut. Kendaraan Toyota Alphard debit sebesar Rp995 juta dan kas kredit sebesar Rp995 juta. Berikut ini disampaikan kasus pembelian aset tetap secara kredit. Kasus pembelian kredit yang pertama yaitu bunga sudah include dengan harga. Tanggal 2 Juli 2018, BPR Suryayuda yang beroperasi di kota Banjarnegara membeli kendaraan dinas berupa Toyota Alphard secara kredit pada Nasmoko Wonosobo dengan perincian biaya sebagai berikut.
Harga kredit dari kendaraan Toyota Alphard sebesar 1.200.000.000 rupiah. Uang muka yang dibayarkan sebesar 400 juta rupiah. Sisanya dibayar sebanyak 8 kali angsuran bulanan. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga perolehan kendaraan dinas beserta dengan jurnalnya. Jika diketahui, harga tunai dari kendaraan Toyota Alphard sebesar 995 juta rupiah. Pada kasus pembelian aset tetap secara kredit, harga perolehan yang dicatat adalah sebesar harga tunainya. Kelebihan dari harga tunainya dicatat sebagai beban bunga. Dari harga kredit sebesar 1.200.000.000 rupiah, baru dilakukan pembayaran sebesar 400 juta rupiah, sehingga sisanya sebesar 800 juta rupiah merupakan utang dagang. Dari perhitungan yang dilakukan di atas, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Juli 2018. Kendaraan Toyota Alphard debit sebesar 995 juta rupiah. Beban bunga debit besar 205 juta rupiah. Kas kredit sebesar 400 juta rupiah dan kredit hutang usaha sebesar 800 juta rupiah. Jurnal yang harus dibuat selanjutnya yaitu untuk pembayaran angsuran. Jurnalnya yaitu sama, debit pada utang usaha sebesar 100 juta rupiah dan kredit pada kas sebesar 100 juta rupiah sampai dengan angsuran tersebut selesai. Berikut ini disampaikan kasus pembelian aset tetap secara kredit. Kasus pembelian kredit yang kedua yaitu dengan tambahan bunga. Tanggal 25 Juli tahun 2018, PPR Surya Yuda yang beroperasi di Kota Banjarnegara membeli kendaraan dinas berupa Toyota Alphard secara kredit pada Nasmoko Wonosobo dengan perincian biaya sebagai berikut. Harga kendaraan sebesar 995 juta rupiah. Uang muka yang dibayarkan sebesar 305 juta rupiah. Sisa pembayaran sebesar 600 juta diangsur sebanyak 8 kali angsuran bulanan dengan tambahan bunga sebesar 12% per tahun yang dihitung dari sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga perolehan kendaraan dinas beserta dengan jurnal yang digunakan untuk mencatat. Adapun perhitungan dari sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi adalah sebagai berikut. Harga kendaraan sebesar 995 juta rupiah. Dikurangi dengan uang muka yang dibayarkan sebesar 305 juta rupiah. Sehingga sisanya berupa hutang dagang sebesar 600 juta rupiah. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 25 Juli tahun 2018,
Kendaraan Toyota Alphard debit sebesar Rp995 juta. Hutang usaha kredit sebesar Rp600 juta dan kas kredit sebesar Rp305 juta. Beban bunga pada angsuran pertama dihitung sebagai berikut. Pokok pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600 juta dikalikan dengan prosentase bunga 1 tahun yaitu 12%, dikalikan dengan lamanya waktu yaitu 1 bulan, sehingga bunga sebesar Rp6 juta. Jurnal yang kedua yaitu pembayaran angsuran pertama yang dibayarkan pada tanggal 25 Agustus tahun 2018 adalah sebagai berikut. Angsuran pokok sebesar Rp75 juta yang dihitung dari Rp600 juta dibagi dengan 8 kali angsuran. Beban bunga pada angsuran yang kedua dihitung dari sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi yaitu Rp525 juta dikalikan dengan prosentase bunga 12% dikalikan lamanya waktu 1 bulan atau sejumlah Rp5.250.000. Untuk angsuran selanjutnya sama, yaitu mengurangkan sisa pinjaman yang belum dilunasi dengan pokok angsuran sebesar Rp75 juta. Sekian penjelasan dari saya tentang cara menghitung harga perolehan aset tetap dan pembahasan kasus pencatatan harga perolehan dengan cara membuat atau membangun sendiri, pembelian secara tunai, dan pembelian secara kredit. Nantikan lanjutan pembahasan kasus berikutnya pada video saya selanjutnya. Terima kasih.